Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Kembali lagi bersama saya Dueng di podcast Laman Inspirasi. Kalau versi Bang Ateng itu ada ciri khasnya. Tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Itu ciri khas Bang Ateng doang. Oke, hari ini kita sedang berada di Warkop Nadira. Kebetulan Warkop Nadira ini berlokasi di Desa Nangapintas, Kecamatan Pino Selatan, Kabupaten Melawi. Iya, betul. Kebetulan hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol dengan owner dari Warkop Nadira bersama Bang Tigor. Nah, Bang Tigor ini juga merupakan salah satu tenaga pendidik atau guru di SD 02 Boli Pintas, Kecamatan Pino Selatan ya. Iya, betul. Nah, berdasarkan referensi yang saya dapatkan dari rekan-rekan Bang Tigor ini selain sebagai wirausaha atau pengusaha lah, bahasa keren sekarang kan. Iya, betul. Nah, beliau ini juga statusnya adalah ASN di sekarang sebagai guru tadi ya. Nah, kita pengen sebelumnya saya juga pengen dengar dulu nih cerita Bang Tigor. Kan pastinya sebelum mencapai kondisi sekarang itu kan pasti melewati proses lah. Ya, sepak terjang. Sepak terjang. Sepak terjang ya. Nah, boleh ceritakan dah Bang, sepak terjangnya lah dulu tuh seperti apa gitu. Ya, makasih. Awal dari kesuksesan itu mungkin waktu tamat SMA itu tahun 99 tahun tamat SMA. Itu setelah tamat SMA itu kerja di perusahaan di Cakrawala. Itu memang banting tulang sekali, belum dapat kerjaan yang bagus yang tetap. Itu kerja di lahan itu yang nyangkul, nebas lah rumput-rumput, ya mupuk-mupuk karet seperti itu. Setelah kerja di situ 2 tahun, itu tahun 2001 saya tarik ke honor di salah satu sekolah itu SMP terbuka. SMP terbuka ini dulunya SMP terbuka, sekarang kan SMP Negeri 1 Selatan. Dulunya iya, SMP terbuka. SMP terbuka itu bertempatnya di sekolahnya di Pintas, di SD-nya. Numpang di situ. Itu sekitar 3 tahun saya di situ, 3 tahun. SMP itu berhenti sebentar, cari kerja lain karena dulu honornya masih kecil sebentar, masih 30.000 satu bulannya. Satu bulan itu 30.000 dari dana komite dari SMP itu. 30.000. Jadi saya tuh pengen cari kerja lain ke dulunya di Pinuh tuh belum jadi kabupaten nggak salah ya. Masih tahun 2000 masih induk ke Sintang itu dulu di berapa tuh Bang? 2005. 2005 udah belum 2005 ya? Udah ya? Udah pemekaran ya. Jadi 2005 saya kerja di Mitra Indah, itu pertama supermarket yang ada di Melawi nggak salah itu ya. Mitra Indah ya. Nah, itu saya kerja itu 3 tahun. Berhenti lagi, honor lagi, ditarik lagi ke SMP Negeri 6. Tapi ini udah enggak numpang loh, masih numpang enggak nih? Enggak, dia ada gedung sendiri dah. Itu SMP Negeri 6 Nangapino. Ya, setelah pemekaran tuh kan tadi kan kabupaten jadi menjadi SMP 1 Pino Selatan. Saya lupa tahun berapa itu menjadi SMP 1 Pino Selatan itu. Dan sampai tahun berapa ya saya itu menjadi PNS itu belasan tahun lah. Saya jadi guru honor di situ belasan tahun. Belasan tahun. Guru honor. Ya, baru diangkat ikut ikut kegiatan ikut K2 kategori 2 itu. Ada K2 ikut lolos tuh. Cuman kepala sekolah kemarin bilang dia ngeprank kepala sekolah saya tuh. Pak sekolah bukan Pak sekolahnya, bukan Pak Firman, itu masih kepala sekolahnya Pak Upon dulu itu. Pak Upon udah almarhum. Cuman Pak Firman sekarang jadi kepala sekolah di situ. Ngeprank nggak lulus, kirain nggak lulus. Kami bertiga itu, satu berteman itu 3 orang. Jadi akhirnya bilang kamu lulus katanya.
Itu nama bangganya luar biasa, belasan tahun ya belasan tahun honor baru bisa mencapai jadi PNS lah. Itu sampai nangis saya itu, nggak dapat dikira lagi lah nangisnya saya itu, sampai meluk Pak Firman saya dulu itu. Oh, peluk Pak Firman gitu. Saya sampai tiarap di lantai nangis ya. Jadi setelah itu jadi PNS di situ kan jadi tata usaha karena kan dari SMA. Dari SMA itu berapa tahun di SMP 1 Pinus Selatan jadi tata usaha di situ. Jadi apa tuh ceritanya buka usaha itu apa tuh belum warkop, kemarin tuh buka rumah makan itu pas jadi PNS lah, pas 2014. Oh, berarti jadi karyawan dulu lah ya. Ya. Kemudian jadi mengabdi ke sekolah. Iya, betul. Dibayar dengan 30.000. Iya, dari 30.000. Terus keluar dari sekolahan, masuk lagi menjadi karyawan di Mitra Indah. Iya, toko. Balik lagi honor lagi. Honor lagi. Tahun loh. Iya, belasan tahun betul. Belasan tahun baru jadi PNS. Nah, setelah itu barulah buka usaha nih ceritanya nih, buka usaha rumah makan. Karena kan kalau honor terus kapan jadi PNS itu enggak tahu kita nih. PNS rumah makan dulu baru PNS dia ceritanya seperti itu. Rumah makan dulu. Nah, bermakan dulu. Coba lah buka usaha rumah makan dulu lah sebelum PNS itu kan. Jadi rupanya ya lumayan sukses lah rumah makannya sampai sekarang masih buka ya dari 2014 itu. 2014 setelah baru ada pengumuman PNS itu berapa bulan kemudian setelah buka rumah makan, usaha rumah makan itu. Ternyata lumayan panjang juga proses kategorinya. Artinya betul. Perlu kerja keras lah. Ya, apa namanya? Kalau kata peribahasa kan bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Ya, betul. Jadi memang ya benar gitu bahasa itu kan. Nah, ini menarik sekali sih Bang, kalau saya lihat tempatnya strategis sekali nih rumah makan nih kan. Ada tempat persinggahan dari daerah saya, dari Sayan, Kota Baru, Sokan, banyak lah. Kenapa memilih usaha rumah makan Bang? Kan banyak nih usaha-usaha lain. Iya, betul. Ya karena kan tempat persinggahan orang kan. Segala bis itu, mobil-mobil semualah kendaraan itu kan yang dari Kota Baru, Sokan, Sayan, Pulau Muin itu kan singgahnya di Pintas. Jadi kan wah ini kalau buka rumah makan nih strateginya bagus di Pintas, buka rumah makan gitu kan. Jadi coba-coba aja lah gitu rumah makan. Rupanya sukses itu kan. Jadi sampai sekarang berlanjut setelah 5 tahun buka rumah makan. Karena kan di Pintas ini kan jaringan internetnya susah. Dulu tuh paling awam lah masalah anak-anak muda, orang tua semuanya di sini ini kalau masalah internet itu paling udik sekali menurut saya. Karena mau berkomunikasi sama orang luar pun harus turun ke Pinoh, ke kabupaten, terus ke bukit. Manjat-manjat. Ya naik ke pohon jengkol sampai ke bukit lah. Itulah dulu paling susah lah. Jadi banyak ketinggalan lah daerah-daerah ini, terutama daerah Pintas, Bora dan lain-lainnya itu. Sebelum ini Bang, saya masih tertarik dengan ini nih. Kenapa buka rumah makan tadi kan? Nah, taunya kalau Pintas ini tempat persinggahan itu, apakah memang sudah ada rumah makan yang terlebih dahulu buka? Terus Abang melihat, oh ternyata nih peluang nih kita buka rumah makan karena orang-orang dari hulu tadi daerah-daerah yang disebutkan itu kan singgahnya di Pintas. Atau memang ketika Abang buka rumah makan terus jadi tempat persinggahan di Pintas. Yang mana dulu nih? Yang dulu sih itu sebelum ada rumah makan ini udah banyak rumah makan sebelumnya. Sudah banyak ya. Ada berapa rumah makan. Cuman ngikut lah, bukan sih itu pengen dah buka rumah makan ya lah, pengen iseng-iseng lah kemarin tuh bah. Iseng-iseng ya lah, iseng-iseng karena kan kalau honor aja di sekolah kan penghasilan tidak cukup lah kan. Paling berapa lah. Waktu itu di SMP itu 750. Nah waktu waktu di SMP itu 750.000, jadi tidak cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari, tidak cukup juga kan. Maka buka rumah makan iseng-iseng gitu. Rupanya buka rumah makan sukses. Pengumuman PNS pun
jebol. Nah itu Oke, dia. artinya sebelumnya bis-bis atau apa namanya, ya orang-orang yang dari hulu itu Iya. memang sebelumnya singgahnya di Pintas gitu Bang. Enggak semuanya. Enggak semua sih singgah di Pintas. Cuman sebagian besar sih beberapa kecamatan memang sudah di Pintas singgahnya. Semuanya merata lah. Oke. Iya. Targetnya sendiri itu siapa sih sebenarnya Bang? Ini kan sekarang lah kalau kita ini sependek tahu saya lah ya, karena saya belum pernah daerah hulu kan. Ada berapa bis yang ke arah hulu? Bis ke arah hulu itu ada, tapi udah enggak aktif, banyak enggak aktif sekarang. Sekarang tuh ada 7 bis. Ya, 7 bis sekarang. Oke. Ada 7 bis, tapi enggak singgah tempat saya semua. Nah, sebagian di rumah makan yang lain juga dia. Nah, apakah apa namanya, anggaplah tadi bis-bis ini yang target atau memang masyarakat sekitar? Masyarakat juga, enggak semuanya dari bis lah. Dari mobil-mobil mewah juga, dari motor, ya kan, enggak itu semua sih. Taksi ada Bang? Ada taksi, ada dari Melawi sampai ke Kota Baru ada taksi. Ada taksi ya? Ada. Dan singgahnya di tempat Abang juga? Ada juga singgah, ada juga yang langsung biasanya kan enggak singgah. Biasanya kalau mendadak langsung kan enggak singgah, biasa seperti itu. Berarti kan ada 3 segmen nih Bang. Iya. Untuk rumah makan ya, kita bicara konteks bisnisnya nih. Iya. Berarti kan dari segmen 1 adalah penumpang bis, lalu yang kedua itu segmen kedua adalah taksi-taksi, penumpang taksi. Betul. Nah yang ketiga adalah masyarakat sekitar. Iya, betul. Nah yang paling potensinya atau prospek paling besar yang sering atau yang paling banyak singgah di rumah makan Abang nih yang mana Bang? Dulu sih bis ya, penumpang bis ya yang paling banyak singgah ya. Karena sekarang tuh orang banyak milih pakai kendaraan pribadi ya. Kalau bis itu saat-saat tertentu ya. Saat tertentu misalnya hari-hari raya besar. Nah itu luar biasa, itu banyak penumpangnya. Tapi kalau hari-hari seperti biasa seperti ini sih paling kendaraan pribadi dengan motor lah gitu. Pribadi dan motor. Iya, tapi penumpang bis juga ada, tapi tidak seberapa gitu. Dan apa ya, saya melihatnya ini kan dari Pintas ke Nangapino kan udah dekat nih Bang. Iya betul. Saya kurang tahu juga sih kalau dari Ulakmu itu dari Kota Baru berapa jam sampai ke Pintas gitu kan. Nah ini sekedar ini ya sih, pertanyaan acak ya nih Bang. Di daerah yang misalnya lah ya, anggaplah dari Kota Baru, di daerah Sokan itu ada enggak sih tempat persinggahan juga gitu Bang? Enggak ada sih, terminal sih ada. Terminal ada. Cuman kalau tempat persinggahan sih enggak ada, karena kan kecamatan terakhir itu kan Sokan. Sokan ya? Iya, kecamatan terakhir ini Sokan. Itu yang paling terakhirnya. Tapi ada juga yang baru nih, kecamatan Ulakmu itu yang baru itu Tanah Pino Barat itu. Tapi saya nggak pernah sana sih soalnya. Oh, artinya memang ya strategis sekali kalau Pintas ini menjadi daerah persinggahan lah. Udah puluhan tahun soalnya di sini tempat persinggahan. Udah puluhan tahun. Saya SD itu udah dapat persinggahan di sini. Cuma di sini ini belum nih, daerah saya ini belum. Ini masih hutan rimba di daerah saya ini. Dulunya tuh di seberang sana tuh, di seberang jembatan tuh. Dulunya itu udah rumah makan ada 3 sana itu di seberang sana tuh. Itu yang paling utama di seberang sana. Cuman karena sempit, banyak sana kan, sempit, jadi kendaraan susah singgah. Susah parkir ya. Nah, susah parkir, jadi berkembangnya ke daerah saya ini, berkembangnya itu makin banyak rumah makan yang buat baru banyak tuh. Waktu itu kan buka usaha dulu Bang. Ya. Buka rumah makan dulu dan posisinya masih honor. Ya betul. Nah secara secara penghasilan lebih besar mana nih Bang? Buka rumah makan atau jadi honor Bang? Ini untuk membuka mindset atau pola pikir penonton kita nih. Kalau dari penghasilan ya bukan ngeremehkan PNS enggak ya. Bukan, ini masih dalam konteks honor. Oh, masih honor mana ya? Konteks honor ya, besar lah penghasilan dari usaha lah pastinya. Iya, besar itu. Waktu itu enggak ada kepikiran mau resign gak Bang? Jadi honorer? Enggak ada kepikiran karena udah lama. Sayang juga
karena kan pas ada pendaftaran K2 itu, sayang juga tunggu-tunggu lah. Tapi kalau memang tidak lulus kemarin tuh ceritanya mau berhenti gitu, mau ngurusaha. Rupanya rezeki lulus pula sama pas-pas bertepatan juga buka rumah makan dan juga pas lulus itu kategori K2 itu. Oke. Nah, luar biasa sekali sih. Apa ya? Kalau saya di posisi itu dengan ya nggak tahu sih kalau di zaman waktu itu. Iya betul. Mungkin belum lahir kali ya. Udah bang. Tapi masih sekolah ya. Seren. Betul. 2001 itu masih berapa tahun ya? 6 tahun baru. Itu saya kerja itu. Nah, kemudian udah lulus PNS, terus rumah makan jalan, PNS jalan. Ya. Sekarang nambah nih usaha warkop. Nah, tadi kan ngomong-ngomong soal WiFi nih bang. Ya. Secara potensi memang untuk di wilayah yang tidak ada sinyal ini memang luar biasa sekali. Prokesnya luar biasa di sini. Nah, itu apakah dengan pemerintah atau dengan pihak swasta tuh bang kerjasamanya? Atau memang punya pribadi abang nih? Misalnya beli satelit kah apa? Oh gitu ya, WiFi nih ya. Saya tuh buka WiFi itu di tahun 2000 berapa ya? Itu pakai stem namanya Manggos itu, saya lupa, nggak tahu ya, tembak satelit juga ya. Itu Manggos itu pakai kuota itu mahal memang. Itu memang yang pertama kali buka WiFi kan saya di sini ya. Karena kemarin juga dari Pak Firman juga kalau sekolah saya itu coba kau buka WiFi, mungkin bisa sukses kalau buka WiFi di Pintas gitu. Awalnya ndak kepikir ndak tertarik susah juga masalahnya mahal juga kotanya kan. Coba rupanya berapa bang waktu itu bang? Dia berapa 150 MB itu 10.000. 50 MB kemarin tuh 40.000, 50 MB itu 10.000, 100 MB itu 20.000. Itu buka berapa story udah habis? buka WA banyak habis dia. Buka WA banyak habis. Itu tapi itu pertama kali itu paling banyak orang itu. Itu banyak orang. Banyak sekali. Jadi satu hari itu jumlah voucher yang terjual bang? Iya banyak sekali, itu dalam satu bulan itu sampai puluhan itu juta itu. Iya itu satu bulan itu udah balik modal dia, karena kan pertama kali buka WiFi kan saya. Belum ada saingan lah ya. Iya belum ada saingan kan, bukanya di rumah makan juga itu ceritanya. Tapi setelah beberapa tahun, 3 tahun berjalan WiFi yang Manggos itu ada lagi nih, baru lagi nih. Ada tawaran baru. Iya, ada lagi tawaran baru dari dia pakai per jam lagi. Pakai per jam. Wih, saya bilang hebat nih kalau pakai per jam kan lebih irit lah kan, lebih terjangkau lah masyarakat di sini kan. Apalagi di sini kan susah, sinyalnya susah. Jadi saya buka lagi yang per jam. Karena kan tempatnya susah. Nanti kalau gabung di rumah makan, orang-orang pada sempit ya. Pada sempit, jadi bukalah nih warkop nih. Warkop Nadira ini saya buka sendiri. Jadi pakai yang per jam lagi dia. 1 jamnya 10.000. Ada pakai 2 jam 15.000 gitu. Oh berarti warkop ini ada ketika ini bang ya? Datang tawaran vendor WiFi. Ya vendor baru gitu. Betul, yang pakai per jam dia. Kalau yang kemarin yang pakai kuota tuh masih di rumah makan. Masih di rumah makan. Karena ada WiFi pertama kan saya di sini. Nah, itu dia. Ya saya lihat sendiri memang untuk di daerah yang memang tidak bersinyal. Iya, betul. Apalagi sekarang kan kebutuhan, Pak. Internet. Iya, itu kebutuhan sehari-hari. Apalagi pandemik ini kan, anak-anak kan sekolahnya pakai daring, seperti itu dia. Luar biasa nih, Bang Tigor nih pintar melihat peluang, sahabat Laman Inspirasi. Dari rumah makan, terus kemudian buka warkop, terus bisnis WiFi lagi, bisnis voucher WiFi maksudnya. Iya, bisnis voucher WiFi dia. Tapi bukan seperti di kota besar, bukan seperti di kota kabupaten kan pakai IndiHome ya. Ini kan dia kan tembak satelit seperti itu, Pak. Tembak satelit salah seperti itu. Jadi kan harganya pun agak lumayan mahal juga sih ya. Lebih mahal berarti bang ya? Ya kan 10.000 1 jam setengah punya saya. 1 jam setengah 10.000. Selain ini bang, selain rumah makan dan warkop nih ada itu bang unit usaha lain? Ada unit usaha lain buka itu BRI Link.
Oh, BRI Link tuh kerjasama sama Bank BRI. Bisa transfer ya. ya, bisa transfer, beli voucher listrik, atau mau narik duit juga bisa, macam-macam lah seperti itu. Itu bisa tarik duit juga tuh? Bisa. Tapi kadang-kadang kena sinyalnya tuh susah. Sinyal apa tuh? Telkomselnya tuh kadang gangguan, jadi kadang susah juga mau narik. Dia kan harus pakai nomor OTP gitu. Oh iya. Jadi kena sinyalnya kurang bagus, kadang ya susah, banyak yang saya juga kecewa sih kadang kalau mau narik tuh susah orang-orang di sini nih. Berarti tiap transaksi harus apa, terima OTP berarti? Iya, itu kalau narik. Oh, itu narik. Iya, tapi kalau untuk transfer sih enggak perlu. Kalau transfer, beli voucher listrik atau bayar PDAM bisa itu. Ini sih Bang, kalau narik itu alatnya seperti apa tuh Bang? Ada printer dia. Memang ada printer. Dia ada khusus printer kecil sekali dia. Dan duit keluar dari situ? Bukan, dia kalau duit ini bukan seperti itu. Dia kalau mau narik, misalnya nih ATM-nya nasabah ini kasih ke anak ATM nasabah. Betul. Saya ketik dulu di aplikasinya, ada aplikasi dari BRI. Abang nomornya. cash. Iya, saya cash dari sini. Nanti dari konsumen masuk ke. Iya, betul. Oke. Seperti itu dia. Saya itu berpikirnya, wah, kalau narik gimana alatnya, sedangkan ATM yang begitu yang besar gitu aja perlu dimasukin uang. Ya, sebetulnya itu orang dari BRI itu mau kemarin nanya masalah bisa enggak buka ATM di situ, katanya di desa saya. Saya bilang belum, terserah lah, kalau memang mau buka ATM enggak apa-apa, tapi kendalanya itu listriknya. Oh iya. Listriknya tuh dia hanya sini kan hanya malam. Jadi kalau siang tuh enggak nyala dia di sini nih. Betul. Iya. Masuk kepanasan pula kan. Iya, betul. Dan mesin pun enggak hidup. Enggak hidup lah, karena kan listriknya enggak ada, listrik PLN-nya itu. Oke lah, luar biasa nih Bang Tigor. Ada lagi enggak nih Bang selain itu? Ini usahanya. Enggak ada. Mas mungkin. Biasa kan orang-orang kalau di daerah Hulu Pinoh ini kan banyak ini nih pengusaha emas. Iya, saya enggak dah, saya itu enggak ada bisnis lain dah. Udah cukup ya, capek ya. Kita pun ngurus 3 susah ini pun udah keteteran rasanya loh. Dibantu juga dengan kereng-kerewan, adalah kereng-kerewan juga. Karyawan ada berapa Bang? Ada semua nih dengan 6 ya. Di rumah makan tuh ada 5. Di wifi ini 1, di warkop ini 1. Luar biasa. Ini perlu ditiru nih jejak Bang Tigor. Jadi terima kasih. Tidak ada yang mudah Bang ya. Semua harus melewati proses. Iya, proses panjang. Kerja keras lah pastinya. Kerja keras. Iya. Dan pastinya berdoa juga. Iya, berdoa juga, dengan kerja keras diiringi dengan doa. Pasti itu. Dan ini Bang, saya melihat satu hal. Iya. Ini kalau saya pernah baca satu buku itu, penulisnya namanya Robert Kiyosaki itu Bang. Jadi Robert Kiyosaki itu terkenal dengan salah satu teorinya, yaitu dengan teori kuadran. Nah, dia ada 4 kuadran. Ada 4 gini nih, misalnya gini, ada 4 kuadran. Nah, itu yang pertama itu dia bilang employee, karyawan. Nah, kita tuh pokoknya dia ada 4 kotak, itu ada karyawan, kemudian pekerja pribadi, self employee, kemudian dia akan jadi business owner dan menjadi investor. Nah, itu saya beberapa kali ketemu teman yang memang pernah baca teori itu, dan banyak yang mengartikan bahwa itu adalah putaran hidup. Jadi orang itu awalnya jadi karyawan dulu, kemudian dia menjadi pekerja pribadi seperti dokter misalnya kan, yang memang punya keahlian, kemudian dia buka usaha. Nah, setelah melewati fase itu dia akan menjadi pemilik usaha, pemilik bisnis. Nah, setelah itu dia akan menjadi investor. Nah, ternyata saya melihat lagi bahwa itu keliru. Ternyata itu adalah keran keuangan untuk semua orang sebetulnya. Artinya itu sudah dikasih tahu, kalau mau pemasukan, mau uang, kamu bisa jadi karyawan. Kalau jadi karyawan juga bisa jadi pekerja pribadi. Nah, kemudian kalau bisa dua-duanya berjalan, masih punya
apa namanya, waktu dan kekuatan lebih menjadi ini pemilik bisnis kan. Iya. Nah setelah itu kan pasti banyak uang Iya. tuh, ya udah jadi investor. Nah artinya saya melihat ini Bang Tigor ini salah satu contoh gitu. Dulunya ya Honor. katakanlah menjadi honor itu adalah di posisi karyawan. Iya, karyawan Kemudian dulu. beliau juga menjadi business owner. Karyawan juga dulu di PT Cakrawala. Iya, artinya kan dua-duanya Iya. berjalan tuh Bang kan, dua-duanya berjalan. Nah, jadi untuk generasi muda nih Bang, pesan terakhir Pesannya ya. anak-anak kaula muda sekarang. Bang. Ya, pesannya untuk anak-anak muda sekarang tuh jangan takut untuk membuka usaha lah. Jangan takut untuk berkreasi, jangan takut untuk rugi. Karena usaha itu pasti ada untung dan ruginya juga. Hanya dua Ya, aja pasti kan? ada itu. Kalau nggak untung, ya ada rugi. rugi. Ya, tapi jangan takut. Oke. Tapi kalau kita mau berusaha, pasti ada jalannya. Itu ya pesan saya itu. Luar biasa. Oke, Ya. terima kasih Terima Bang kasih. Tigor ngobrol-ngobrolnya. Saya banyak sekali mendapat apa ya, insight atau masukan lah Iya. terkait dengan pengalaman hidup. Ternyata ya tidak semudah membalikkan telapak tangan, Iya. tidak semudah masak Betul. Indomie. Betul. Nah, jadi ada proses sih memang harus Perlu dilewati proses lah. panjang dia. Proses panjang. Oke, begitu saja obrolan kita pada sore hari ini. Iya. Video ini merupakan salah satu dari 120 video kerjasama kita bersama Forum Pembangunan Berkelanjutan, Suara Institut dan WWF Indonesia. Terus juga jangan lupa untuk like, terus subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukung terus Laman Inspirasi supaya kita bisa memberikan konten-konten yang inspiratif untuk teman-teman semua. Oke, itu aja Bang. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, Terima selamat kasih. sore. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Salam Laman Inspirasi.